Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa bersama istri yang terkasih di hari Sabtu, hari ini 30 Maret 2024. Apa kabar? Apa yang saudara pikirkan? Saya bersama istri dan juga seluruh tim Galilea Network berdoa supaya Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Sebelum berkegiatan di akhir pekan, seperti biasa kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mengucap syukur, kita hendak baca, dengar, renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Kami datang dengan penuh sukacita di hadapan-mu, mengucap syukur buat kebaikan-mu, penjagaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Dan oleh kemurahan-mu saja, Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan dan juga kesehatan dan semangat tentunya yang masih kami miliki sampai pada hari ini. Sebelum kami berkegiatan di akhir pekan, baik di rumah maupun di luar rumah, di luar kota maupun di dalam kota, di luar negeri maupun di dalam negeri, kami hendak baca, dengar, renungkan firman-Mu. Kiranya Engkau mengurapi kami, membuka hati pikiran kami, supaya apa yang kami dengar tidak untuk kami lupakan, sehingga kami menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang sejati. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di Yesaya pasalnya yang ke-45 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 7. Beginilah firman Tuhan, inilah firman-Ku kepada orang yang Kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya Kupegang, supaya Aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa Akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dalam namamu. Oleh karena hamba-Ku Yakub dan Israel, pilihan-Ku, maka Aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali Aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal Aku. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar Aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikian di dalam Yesaya 45 pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang kita baca tadi. Perikopnya adalah Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kitab Yesaya berbicara tentang peran Tuhan sebagai sumber keselamatan. Latar belakang yang mendasari tulisan ini berkaitan dengan konteks sejarah dan teologi pada saat itu. Pada masa itu bangsa Israel mengalami masa-masa sulit. Mereka telah ditaklukkan oleh bangsa Babel dan banyak orang Israel diasingkan dari tanah air mereka dan kemudian dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Dalam situasi yang sulit ini, ayat-ayat ini menawarkan pengharapan dan penghiburan kepada bangsa Israel. Pesan utama dalam Yesaya yang mau disampaikan ini pada pasal 45 ayat 1 sampai ayat 7 adalah bahwa Tuhan adalah
Sang Pencipta, pengendali dan penyelamat semesta. Sang penulis ingin menegaskan bahwa hanya Tuhan Allah Israel yang memiliki kekuasaan dan kuasa untuk memimpin dan menyelamatkan bangsa Israel. Ini adalah pesan yang sangat penting dalam konteks di mana bangsa Israel merasa lemah dan terpencil. Perikop ini mencerminkan teologi monoteistik, yaitu keyakinan bahwa hanya ada satu Allah yang Maha Kuasa dan memiliki kuasa atas segala sesuatu. Sang penulis dalam hal ini Yesaya ingin menyampaikan pesan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan dan tidak ada dewa atau kuasa lain yang dapat dibandingkan dengan Dia. Perikop ini mengandung pesan bahwa Allah akan menggunakan seorang pemimpin yang disebut Kores, Raja Persia, sebagai alat untuk mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Yerusalem. Ini juga menegaskan bahwa Allah memiliki kuasa untuk mengarahkan dan memulihkan kembali keadaan umat pilihannya itu, ya. Dan dalam sejarah kita tahu dengan rencananya untuk bangsanya yaitu Israel, ya, di mana Allah bertindak sebagai penyelamat. Jadi latar belakang Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7 adalah kondisi sulit yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu. Dan pesan intinya adalah bahwa hanya Allah sebagai Sang Pencipta dan pengendali semesta. Allah adalah sumber keselamatan bagi bangsa Israel. Pertanyaannya bagi kita sekarang ini adalah, bagaimana cara Tuhan menjadikan dirinya sebagai sumber keselamatan? Tuhan sebagai sumber keselamatan ditegaskan dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, pemilihan orang yang diurapi berdasarkan kehendak Allah. Itu kita lihat di ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Di ayat 4 dikatakan begini, oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu. Ini maksudnya Kores, ya. Menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi Kores itu tidak mengenal Tuhan, tapi Tuhan bisa pakai dia sebagai alatnya untuk menyelamatkan umat Israel dari pembuangan di Babel. Perhatikan, Allah memilih Kores dan Yakub, ya kan? Dalam ayat 1 Tuhan menyebut Kores, Raja Persia, dengan namanya, dan bahkan menyebutnya sebagai orang yang telah diurapi. Ini menekankan bahwa Allah memilih dan mengangkat pemimpin-pemimpin dalam sejarah sesuai dengan rencana dan kehendaknya. Perhatikan Bapak Ibu, Kores dipilih oleh Allah untuk memberikan keselamatan kepada bangsa Israel dengan memungkinkan mereka kembali ke tanah air mereka, Yerusalem. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Kores yang terkenal dalam menyelamatkan umat Israel adalah sebagai berikut. Ya, poin pertama, mengeluarkan dekret kepulangan. Ya kan? Nah, Kores mengeluarkan dekret
yaitu perintah kerajaan yang memungkinkan orang-orang Israel yang dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar untuk kembali ke tanah air mereka, Yerusalem tentunya ya. Ini adalah tindakan penting yang membolehkan banyak orang Israel untuk meninggalkan pembuangan dan memulai kembali kehidupan mereka di tanah air mereka. Jadi poin pertama yang dilakukan oleh Kores adalah mengeluarkan dekret kepulangan. Ya, jadi semacam mengumumkan begitu ya. Yang kedua, poin kedua, mendukung pembangunan kembali bait Allah. Karena untuk apa mereka pulang tetapi tidak membangun bait Allah? Nah, Kores juga memberikan dukungan kepada orang Israel untuk membangun kembali bait Allah di Yerusalem. Ini adalah tempat suci dan pusat ibadah bagi orang Israel tentunya ya, yang dihancurkan oleh Nebukadnezar ketika Yerusalem jatuh. Dengan mendukung pembangunan kembali bait Allah, Kores memungkinkan orang Israel untuk melanjutkan praktik keagamaan mereka. Jadi tindakan-tindakan Kores yang terkait dengan keselamatan orang Israel seperti yang tercantum dalam kitab Yesaya yang kita baca dan juga kalau sudah baca dalam kitab Ezra adalah contoh bagaimana Allah sesuai dengan rencananya menggunakan pemimpin-pemimpin dunia bahkan yang bukan dari umatnya sendiri untuk mencapai tujuannya. Kores dilihat sebagai alat dalam tangan Allah yang memungkinkan pemulihan dan pengembalian umat Israel ke tanah air mereka yang merupakan peristiwa penting dalam sejarah bangsa Israel. Dalam Yesaya 45 di ayat 4, oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini menyatakan bahwa Allah telah memilih Yakub, yakni Israel. Yakub itu kan dirubah namanya menjadi Israel ya, sebagai umatnya. Dan dalam konteks ini Allah berjanji untuk memberikan keselamatan kepada mereka. Keselamatan ini mencakup pembebasan dari pembuangan Babel dan mengizinkan mereka untuk kembali ke tanah air mereka dan membangun kembali Yerusalem. Pesan ini menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber keselamatan bagi bangsa Israel. Amin. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, Tuhan sebagai sumber keselamatan ditegaskan dengan cara yang pertama, yaitu pemilihan orang yang diurapi berdasarkan kehendak Tuhan, kehendak Allah sendiri. Yang kedua, Allah sebagai pencipta dan pemegang kuasa. Kita bisa lihat di ayat 5 dan 6 di Yesaya 45 tadi. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jadi ayat 5 dan 6 ini menegaskan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dan Dia adalah satu-satunya Allah yang ada. Dalam konteks ini, Allah adalah sumber segala kekuatan dan kebijaksanaan. Dan tidak ada yang dapat dibandingkan dengan Dia. Ini menunjukkan bahwa keselamatan datang dari Allah yang memiliki kuasa mutlak atas segala sesuatu. Jadi, tindakan yang pertama, Allah memilih orang yang diurapinya berdasarkan kehendaknya. Yang kedua, Allah sebagai pencipta dan pemegang kuasa. Yang ketiga, kalau kita perhatikan di ayat 6 ya. Ayat 6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya tidak ada
yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ini semacam penegasan monoteisme. Ayat 6 menyatakan bahwa tidak ada Allah lain selain Tuhan. Ini adalah penegasan monoteisme tentunya. Keyakinan dalam satu Allah yang menguasai segala sesuatu. Konsep ini menunjukkan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan keselamatan dan tidak ada dewa atau kuasa lain yang berhak atas penyelamatan tersebut. Dengan demikian kita bisa tarik kesimpulan kitab Yesaya pasal 45 ayat 1 sampai 7 mengilustrasikan bahwa Allah adalah sumber keselamatan karena Dia adalah Sang Pencipta dan pengendali semesta. Dia memilih pemimpin-pemimpin sesuai dengan kehendaknya walaupun tidak mengenal Dia. Dan Dia berjanji memberikan keselamatan kepada bangsanya. Pesan ini memperkuat keyakinan bahwa hanya Allah yang dapat memberikan keselamatan yang sejati. Amin. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pilihan kita di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya itu sudah sangat tepat. Amin. Mengapa? Karena di dalam Lukas pasalnya yang ke-10, di sana kita bisa membaca pada ayat 21, 22 dan 24 ya. Kita lihat di ayat 24 aja ya. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Dan di ayat 22, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Jadi pilihan kita di dalam Yesus Kristus, kita ambil keputusan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, itu sudah sangat tepat. Karena Dia adalah Allah yang menyelamatkan setiap kita. Amin. Dengan kematiannya di kayu salib itu menebus kita sebagai manusia, sehingga kita tidak lagi sedang berhadapan dengan maut. Maut tidak berkuasa atas hidup kita. Ada dosa tapi sudah diampuni. Amin. Dan kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Amin. Kiranya apa yang kita baca dari Yesaya 45 ayat 1 sampai 7 ini akan memperkuat iman kita bahwa Tuhan sumber keselamatan satu-satunya. Tidak ada yang lain. Amin. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Harapan dan doa kami, Bapak Ibu semuanya dalam keadaan yang terpelihara, diberkati, penuh damai sejahtera sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami belajar dari seorang Kores yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat dan diurapi untuk menolong bangsa Israel pulang ke tanah air mereka Yerusalem dan membangun bait suci. Dan Tuhan, Engkau adalah sumber keselamatan, dan kami kenal melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Hamba doa untuk setiap mereka yang berkegiatan, baik di rumah maupun di luar rumah, di dalam kota maupun di luar kota, di luar negeri maupun di dalam negeri. Tuhan memberkati semuanya, melindungi, memelihara, dan berikan kepada mereka damai sukacita. Yang sakit disembuhkan,
yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti